Selamat siang, salam jumpa kembali dengan channel Abah Rahmat Pangandaran. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Sebelum Abah lanjut bantuannya, untuk subscribe, like, dan share ke yang lain agar Abah dalam memberikan informasi berjalan lancar. Amin. Kelompok Tani Mekar Jaya, Desa Purbahayu, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran, panen raya dan Farmers Field Day. Salah satu demplot padi sawah, penanggulangan kemiskinan dan ekstrim Kabupaten Pangandaran, yang mana demplot tersebut berada di 10 kecamatan yang berada di Kabupaten Pangandaran. Sehingga dari hasil panen raya tersebut Kabupaten Pangandaran menghasilkan surplus cadangan padi dalam menstabilkan harga di pasaran. Panen raya tersebut secara simbolis dalam pemotongan dilakukan oleh Bupati Pangandaran Hajah Citra Fitriani dan Dim Enol 625 Pangandaran, Kapolres Pangandaran, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangandaran, Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pangandaran, yang diikuti oleh beberapa unsur terkait, termasuk Kepala Desa Purbahayu Kecamatan Pangandaran. Kegiatan panen raya dan FFD Farmer Field Day Demplot Padi Sawah dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrim Kabupaten Pangandaran 2025. Tentu ini merupakan hal yang sangat luar biasa ya. Berharap para petani semakin paham akan budidaya padi yang efektif dan efisien. Kalau tadi saya dengar paparan Pak Kadis, kalau padi biasa 1 hektar cuma 6,5 ton. Tapi kalau dengan ini sampai 10 ton, bahkan yang ini 11 ya. Itu kan luar biasa. Kita itu sudah tidak perlu padi dari luar, ya. Beda dengan bahan pangan lainnya. Kita sudah bisa menjual keluar. Apalagi kalau petani sudah mengikuti ini, demplot padi sawah ini. Tentu kita akan semakin banyak bisa menjual keluar. Dan saya harap Pak Kadis beserta jajarannya ya, teman-teman itu terus mensosialisasikan. Karena kan sudah ada per kecamatan 1. Jadi petani udah bisa melihat manfaatnya langsung kan. Kecamatan ini udah bisa lihat, ada sampel-sampelnya lah minimal gitu ya. Jadi saya berharap nanti petani-petani itu diajak yang lain Pak Kadis ya, harapan saya itu biar mereka semakin paham dan mengikuti tentunya demplot padi sawah ini. Mungkin itu teman-teman ya. Ini kan permasalahannya satu masalah kaitan dengan irigasi. Ini terutama yang masalah yang pernah terdampak dengan rob ini bagaimana Bu? Oh iya, barusan tuh memang yang petani ini juga dia mengeluh urusan air. Dia hanya panen 1 kali. Tentu itu menjadi PR kami ya. Pak Kadis, ini jangan sampai ke irigasi lah dari Dinas Pertanian nanti ya. Mohon diperbaiki tentunya agar petani bisa panen minimal 2 kali setahun. Karena barusan itu cuma 1 kali gara-gara itu pengairannya ya, gitu ya. Oke, ya. Pola tanam 41 Jajar Legowo. Tanam ini untuk varietasnya Sterling hibrida ya. Tadi perhitungannya gimana Pak? Kelebihan dari program yang Program yang ini kelebihannya yaitu tadi produktivitasnya. Jadi dibandingkan dengan kalau kita rata-ratakan produktivitas padi di Pangandaran itu kan hanya 6,5 ton per hektar. Tadi kita dapat hasil udinan itu kalau di rata-ratakan, jadi per hektar itu untuk yang demplot yang ini itu 11,5 ton GKP, gabah kering pungut. Seperti itu ya. Jadi produktivitasnya memang meningkat. Jadi antara kalau 6,5 kita naik jadi 10 aja kan sudah 3,5 ton. Apalagi ini 11 jadi 4
4,5 ton per hektar perbedaan. Penggunaan pupuknya di sini gimana? aja atau di Tersebar di 10 kecamatan. Iya, satu kecamatan rata-rata 1 hektar. Kualitas tanah kan beda-beda Pak. Ini Iya. apa berlaku di semua kualitas tanah ya untuk Iya, program ini? untuk yang kemarin kita sudah laksanakan panen yang demplot itu kecamatan Cimerak, Sidamuli, Parigi, sama ini udah 4 ya. Itu rata-rata di 9,9 yang kemarin. Ini yang paling tinggi. Sementara ini yang paling tinggi yang ini. Jadi di 11,5 ya kalau ke ton kan. Dalam penggunaan pupuk gimana? Pupuk apa yang dipergunakan? Pak, yang Sok Paris. Kemarin ini yang lebih tahu ya teknis program subsidi Pak, karena ini merupakan bantuan dari pemerintah yang tidak boleh menggunakan pupuk subsidi, jadi non subsidi kita pakai ini Pak. Artinya pakai ini organik. Organik ada. Kita menggunakan Stradap, NPK Mutiara sama Jurea untuk urea. Itu emang hasilnya bagus ya. Itu perilaku pengelolaannya aja. Ya, pengelolaannya kita menggunakan tadi teknologi tanam 41 jadi jadian legowo 4 dengan 1,0 tanam 401. Semi organik betul. Ya. Nah, tadi keluhan Ada organik, ada non organik. Nah, soal irigasi ini gimana nih langkah dari pertanian? Untuk irigasi kita kemarin kan tadi ya yang Rob ya, yang Rob kemarin kami langsung kunjungan dengan Ibu Bupati ke Cimerak ya, ke Desa Legok Jawa, alhamdulillah. Jadi juga ada Yang di sini juga ada ya. Ya contoh yang kemarin jangka pendeknya Ibu Bupati langsung menerjunkan alat. Alhamdulillah kemarin sudah mulai surut kalau yang sana. Tapi itu memang jangka pendek. Jangka panjangnya kami bersama Ibu Bupati juga hari apa ya habis lapor itu yang di Setda itu menerima kunjungan dari BBWS. Ya itu kita sampaikan juga karena untuk sungai ya kewenangannya memang kewenangannya di provinsi juga, kalau untuk pantainya di BBWS. Jadi Bupati langsung menyampaikan memang untuk yang rob-rob ini yang ditangani itu baru daerah Karangtirta. Jadi untuk Legok Jawa dan sekitarnya itu belum. Mungkin akan kita usulkan bersama-sama nanti saya dengan Bapeda dan Peru mengusulkan ke BBWS. Alhamdulillah responnya baik, dan di tahun 2026 untuk banjir yang di Padaherang itu sudah masuk ke agenda untuk ditangani oleh BBWS. 2026 informasi dari BBWS kemarin. Itu yang di Mariungsari atau di Ya, yang pokoknya Padaherang semua. Padaherang semua? Iya, banjir. Itu kan ada 11 titik kalau tidak salah ya, yang sudah dipetakan, dan itu DED-nya juga sudah selesai. Sebetulnya tinggal pelaksanaannya. Nanti menghabiskan berapa ini Pak anggaran? Kalau informasi estimasi dari DED itu sekitar 400 miliar. Karena itu akan dibangun polder-polder, ada 11 polder. Cuman mungkin kita pemerintah daerah harus ada sharing, yaitu pembebasan lahan. Oh gitu. Ya, pembebasan lahan ya itu yang mungkin perlu membutuhkan anggaran. Apakah ini nanti dari APBD atau kita bisa mengajukan bantuan ke pemerintah pusat. Nanti konsepnya seperti apa sih Pak? Apa dibikin embung? Iya kayak gitu. Jadi polder itu tadi ada kolam retensi. Fungsinya kolam retensi itu bisa juga sebagai embung. Ketika musim banjir, ia akan menjadi tempat penampungan air. Dan ketika kemarau, itu bisa jadi sumber air untuk daerah tertentu. Gitu di situ. Jadi dua, malah bisa jadi untuk multifungsi sebagai tempat budidaya ikan juga. Karena di setiap polder itu ada kolam retensi. Kolam retensi itu fungsinya sebagai embung. Bisa sebagai embung. bisa diulang Pak yang apa berapa sumber? Kalau pengadilan, daerah langsung. Oh ya, iya kan. Ya, itu. Tingkat provinsi. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala alamatu. Yang saya hormati Ketua DPRD yang saat ini diwakili oleh
Ketua Komisi 2 Ibu Sri Rahayu, yang saya hormati Kapolres Pangandaran, yang saya hormati dan Dinkes 25 Pangandaran, yang saya hormati Pak Asda serta Kepala SKPD Lingkup Kita Kabupaten Pangandaran, yang saya hormati Kepala Cabang Bulog Ciamis, yang saya hormati Kepala BPS, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Purbahayu dan seluruh ketua serta anggota kelompok tani Mekar Jaya 1 dan juga para pengurus serta Bapak Ibu semua yang hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi dalam acara panen raya dan FFP Farmer Birthday Report Padi Sawah dalam rangka penanggulangan kemiskinan ekstrim Kabupaten Pangandaran tahun 2020. Soal serta salam semua dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'innya dan kepada kita semua yang insya Allah taat pada ajarannya. Bapak Ibu yang saya hormati, sektor pertanian merupakan hal yang sangat penting tentunya ya untuk pertumbuhan perekonomian masyarakat Kabupaten Pangandaran. Saya mengapresiasi dilaksanakannya kegiatan Demkot ini yang tentu bertujuan agar petani lebih paham, petani lebih paham tentang teknologi budidaya padi yang lebih efektif dan efisien. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada para petani yang telah mengikuti program ini. Tak lupa juga kepada Kepala Dinas Pertanian serta jajaran yang tentunya terus mendorong inovasi para petani sendiri. Bapak Ibu semuanya, dengan adanya Demplot di 10 kecamatan ini, tentu petani bisa melihat manfaatnya secara langsung. Dan kalau saya melihat tadi paparan Pak Kadis, sangat luar biasa ya. Kalau sawah biasa 1 hektar kita cuma dapat 6,5 ton. Ya. Tetapi dengan ini, dengan Demplot ini kita bisa mendapat hampir 10 ton ya. Yang sekarang 11,5 Bu. Ini lebih malah 11,5 kan luar biasa. Dan saya harap Pak Kadis terus dibimbing para kelompok tani untuk bisa mengikuti program ini. Luar biasa kan, kita udah surplus, kita udah bisa menjual keluar. Nanti menjualnya semakin banyak lagi kan udah luar biasa. Jadi saya harap para penyuluh, ya, para dinas pertanian beserta jajaran teruslah dibimbing petani kita agar mengikuti program yang sudah sangat luar biasa. Bapak Ibu semuanya, perlu Bapak Ibu ketahui, program ini didukung dengan anggaran BT dana insentif daerah sebesar Rp277.500.000 dan dimanfaatkan untuk kegiatan praktis dan operasional. Tentu harapan kami ke depan, Pak Kadis, Bapak Ibu semuanya ya, dengan program ini merupakan awal yang baru tentunya bagi para petani kita ya, untuk lebih maju dan tentunya bisa mensejahterakan masyarakat Kabupaten Pangandaran. Jadi ke depan para petani mulai sok bisa diatur. Ini masalahnya mah pasca sok bisa diatur. Tanggal apa sih yang sampai dari Ketua Komisi lagi? Tanggal lah, rujit lah, kuduki lah, kuduki itu pada itu yang dilakukan memang yang terbaik dan hasilnya kalau Bapak Ibu mengikuti tentu akan lebih baik lagi. Ya Bu ya, Pak. Jadi mulai sok tanggal nanti ikuti apa tanamnya dan lain sebagainya. Oke Bapak Ibu semuanya, saya tidak akan panjang lebar, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Pada intinya ayolah kita bersama-sama kolaborasi yang terus terjadi tentu akan menghasilkan yang lebih baik. Sebelum saya akhiri, saya punya pantun buat Bapak Ibu semuanya. Jangan lupa bilang cakep ya. Langkah ringan meniti pematang. Embun pagi masih membekas. Petani bekerja tak kenal bimbang. Padi yang berkualitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.